Oke, selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonaventure dari Kurniawan. Saya dari angkatan 2024 dari kelas praktik Gumeng dengan NIM 031. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait sebenarnya sama aja kayak materi sebelumnya yang tugas yang kelima. Kemarin-kemarin kan kita ambil data menggunakan manual ya, menggunakan timer manual. Sekarang kita akan menggunakan DAQ Master. Nah, di sini perbedaannya seperti itu teman-teman. Cuma di sini ada beberapa yang saya jelaskan ulang. Kita lanjut aja. Jadi kita pertama-tama akan menjelaskan namanya sistem kendali, yang dimana sistem kendali adalah melakukan suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, atau mengendalikan suatu proses agar hasil atau keluaran output yang sesuai dengan yang diinginkan atau set point. Di mana sistem ini terhadap hubungan antara masukan input output dan keluaran output. Di mana ini digunakan untuk memengaruhi perilaku sistem agar mencapai kondisi tertentu. Juga sistem kendali bekerja secara manual dengan campuran manusia maupun secara otomatis sebagai perangkat dan algoritma yang berakhir khusus. Dimana tujuannya untuk menjaga kestabilan, meningkatkan kompetensi dan memastikan suatu proses berjalan efisien dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Nah, lalu di sini ada beberapa kendali. Yang pertama kendali on off, di mana kendali on off merupakan jenis sistem kendali yang paling sederhana, di mana keluarannya hanya memiliki dua keadaan, antara on dan juga off, yang artinya on menyala dan juga off artinya mati. Di mana sistem ini bekerja dengan cara membandingkan nilai atau output dengan nilai actual atau set point, yang dimana jika nilai di bawah set point, maka sistem akan menyala on untuk meningkatkan keluaran. Sebaliknya, jika nilai keluaran melebihi set point, sistem akan mati untuk menurunkan keluaran. Seperti itu teman-teman. Jadi ada fitur yang terjadi dalam on off ini. Nah, sekarang yang kita pakai adalah control PID. Jadi kita memakai dua-duanya on off dan juga PID. Cuman di sini yang akan menjadi highlightnya adalah PID. Dimana control PID yang setelah dijelaskan juga merupakan proporsional, integral, juga derivatif, yang dimana merupakan salah satu jenis sistem kendali otomatis yang paling banyak digunakan dalam dunia industri karena mampu memberikan kendali stabil, cepat, dan akurat. Yang dimana ya, PID sendiri bekerja dengan cara menghitung dan mengelik kesalahan antara nilai yang diinginkan dengan nilai aktual dari sistem. Nah, sekarang setelah kita jelaskan, sekarang saatnya kita akan melanjutkan untuk melakukan beberapa setting yang bagaimana cara menyeting DAQ Master ini supaya bisa mendapatkan yang terbaik. Dan juga nanti setelah saya menjelaskan bagaimana cara menyetingnya, kita akan lanjut untuk mereview datanya yang sudah saya ambil dan apakah yang terjadi, dan juga bagaimana hasilnya seperti apa dan analisisnya seperti apa. Oke, lanjut ke DAQ Master. Let's go. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa settingan yang harus disetting di DAQ Master sendiri untuk menyalakan beberapa PID. Di sini kita menggunakan TK4 yang dimana Autonix-nya yang kita gunakan di hardware di nyatanya. Di sini kita masukkan dulu modul seperti apa, lalu setelah itu di sini kita tambahkan beberapa device list-nya, kita tambahkan ke satu aja device-nya. Setelah itu nanti dari itu kita masukin input output-nya. Kita di sini ke setting ke present value sama set value-nya. Nah, di sini kan udah kelihatan digital R-nya, outline-nya juga. Lalu bagian sini itu di ini di TK4 ini satu. Terus kita baca dulu parameternya supaya kelihatan sebelah kanan nih semuanya. Jadi set value dan lain-lainnya, seperti ada parameter 1, parameter 0, dan juga sini set value-nya sini kan kita menggunakan set point 50 derajat. Lalu ke bawah juga kita di sini input type-nya zaman, juga ini axis-nya kita coba beberapa. Kita menggunakan dua di sini untuk kita juga ada buat settingan PID-nya nanti. Di sini buat parameter kelimanya bisa level standar. Kurang lebih seperti itu teman. Nah, sekarang kita bakal lanjut buat ngeliat dulu tools-nya. Di sini kita menggunakan runtime screen-nya. Di sini kelihatan supaya bisa kelihatan di grafiknya teman-teman. Lalu kita lanjut di sini kita settingnya di sini zaman kurang lebih ya, mungkin langsung aja kali ya. Oh ini nih settingan. Nah ini setting, kita setting ke min per second. Nah, di sini kita ubah live axis-nya. Setelah itu kita setting buat max-nya tuh di 260 live yang ini juga kita buat dari 28. Max kita dibuat di 60. Nah, ini kita buatkan grafiknya. Sini kita perbesar sedikit setelah ini bentar. Nah, ini kita blok semua dulu, kita buat parameternya, kita perbesar sedikit dulu sebentar. Oke. Itu. Nah, di sini kita drag semuanya parameternya ke atas bagian grafiknya ini. Nah, di sini kita coba logging dulu di ini. Kita run dulu, habis run kita log. Nah, ini buat nyari datanya. Nah, ini bakal kelihatan pelan-pelan. Nah, di sini kan
buat grafiknya ini kan dia makin lama kan stabil ya, seperti yang kemarin saya sudah dicoba menggunakan manual. Ini juga kurang lebih sama teman-teman, cuman beda software aja, kita menggunakan software dari Master. Nah, di sini suhu itu bakal stabil di awal, tapi lama-lama grafik ini suhunya ini bakal naik pelan-pelan teman-teman. Nah, di sini masih stabil nih teman-teman. Kalau misalkan kalian lihat, nah di sini udah mulai naik nih. Nah, di sini artinya itu suhu itu sudah naik kan secara pelan-pelan ya, sebenarnya sudah dijelaskan. Nah, seiring berjalan waktu dia tuh bakal naik sampai ke set point yang diinginkan nantinya. Nah, ini kan yang berjalan di warna biru ini kan set pointnya nih. Nah, ini hijau ini adalah proses sebelum dia nyampe ke set pointnya. Nah, ini kita skip aja. Nah, di sini kan nyampe set pointnya, berarti set pointnya nyampe sekitar waktu 2 menit seperti itu teman-teman. Tadi udah beberapa settingan buat DK Masternya, mungkin saya nggak bakal nunjukin semuanya gimana cara nyetingnya. Ya, mungkin hanya beberapa aja, tapi yang pasti di sini udah beberapa banyak sampel percobaan yang dicoba. Di sini tujuan dari si praktikum kali ini adalah bagaimana sih kita mencari dari suatu sistem HSCS yang tepat, ataukah PID yang tepat, ataukah memang kalau memang PID berapa yang kira-kira bisa stabil, yang kira-kira cocok untuk kita jadi data seperti apa. Nah, mungkin di sini kita bakal susah satu. Mungkin di sini untuk HSCS yang pertama, di sini kita menggunakan data set value 50 kan teman-teman. Nah, di sini di sini ada per detiknya, ini detik nih. Kondisi lampu menggunakan on semua kan. Nah, di sini pada masuk waktu di 31 ini itu masih di detik pertama. Nah, di sini kan 150. Nah, di sini cukup stabil teman-teman. Cuman di sini terjadi kayak beberapa hal-hal yang enggak stabil. Misalkan di sini di detik 152 ini terjadi 50. Tiba-tiba turunan 1 derajat Celcius. Tiba-tiba di detik 155 naik lagi 50. Terus lagi terjadi di detik 174. 75 naik lagi. Ini naik lagi seperti ini. Ini kurang stabil teman-teman. Cuman di sini pengurangan dan pengurangan itu tidak signifikan, hanya selisih cuma 1 teman-teman. Nah, yang jadi perhatian di sini adalah di HSCS 2. Di sini HSCS 2 sini kan kita menggunakan set value di sini kan 50 juga kan. Nah, di sini juga mirip-mirip teman-teman. Cuman di HSCS 2 ini dia lebih signifikan turunnya. 50 paling rendah dari setelah udah nyampe 50 set point ini dia sempat turun untuk 47. Itu otomatis kan lumayan jauh ya dari yang HSCS pertama. Ini bisa dibilang tidak cukup stabil teman-teman. Seperti tadi simpulan seperti itu. Nah, HSCS 5 itu juga sebenarnya cukup stabil teman-teman. Cuman di sini interval masih tidak sedekat yang HSCS pertama. Di sini bahkan angka terkecilan 46 setelah dia menyentuh angka 50. Nah, ini kan sudah 50 nih set value-nya kan. Tapi di sini sempat turun ke sampai angka 46. Padahal masih dalam keadaan NFT. Nah, mohon maaf, ini saya ada sedikit kesalahan ini karena lampunya off, jadi memang terjadi penurunan suhu teman-teman. Sehingga ada beberapa data. Cuman ini bisa dibilang cukup stabil untuk HSCS ya. Oke, sekarang kita di sini mungkin aku sedikit menunjuk beberapa grafiknya ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa grafik HSCS-nya. Ya, kalau misalkan kita lihat grafiknya secara gambaran kasar secara mata yang langsung teman-teman, mungkin kelihatannya bakal berantakan teman-teman. Kayak gini kan turun sendiri kayak gini. Jadi ini udah nggak stabil nih. Ini kayak naik turun nggak stabil. Ini bisa dibilang tidak lah. Naik ini kayak jatuhnya kayak dioda climber ya. Jatuhnya kayak motong dioda teman. Dia motong stabil, turun sedikit, motong jadi kayak setengah gelombang gitu. Nah, ini cukup stabil teman-teman. Ini hasil pertama. Nah, sekarang kita berbicara tentang PID-nya. Nah, sini kan kita mencoba beberapa sampel PID. Ya. Kita mengambil beberapa sampel dan kebetulan sampel yang kita dapat terakhir kali itu sampel yang paling tepat teman-teman. Nah, di sini mungkin aku bakal review salah satu. Kurang lebih sama seperti HSCS yang akan kita review ya. Dari detik pertamanya sales kita kan set value sama ya teman-teman. 50. Di sini kita lihat ternyata di sini detik 106 sudah mencapai set pointnya. Kita lihat apakah setelah dia sudah mencapai set pointnya apakah tetap stabil dan seperti apa. Dari sini meskipun pada lampu mati dan cuma tidak nyala itu tetap dia naik cukup signifikan teman-teman, 50 ke 54 cukup jauh ya. Ini bisa dibilang kurang stabil. Mungkin kita bisa berani bilang dia nggak stabil atau stabil itu ketika kita sudah membandingkan dengan sampel yang lainnya. Coba kita sampel kayak yang PID P18 I3 D1. Coba di sini sudah mencapai set point ketika di detik 81 lebih cepat teman-teman. Nah, apakah di sini lebih stabil? Kita lihat ke bawah-bawahnya. Nah, di sini buat yang PID C 1831 ini itu cukup stabil teman-teman karena setelah dia mengalami set point lampu off itu turunnya tidak signifikan, hanya sekitar 1 saja teman-teman. Nah, ini sudah cukup stabil teman-teman. Nah, di sini sekarang kita bandingkan dengan PID yang terakhir yang artinya ini kalau misalkan kemarin praktikum saya itu PID yang paling cocok untuk digunakan. Nah, di sini kita coba
kenapa sih kira-kira cocok digunakan. Sini kan bahkan dia mencapai set point lebih cepat teman-teman. Nah di sini yang jadi highlight adalah di sini ketika dia sudah detik 300 teman-teman. Detik 300 ini dia benar-benar stabil teman-teman. Dia sampai detik 300 pun 50 kurang lebih dia hanya turun 49, bahkan bahasanya apa ya, frekuensi beberapa kali turun tuh cuman jarang banget, cuman sekitar turun satu ini lalu balik lagi 50. Nah 50 ini jedanya setelah 50 jeda 49 itu benar-benar udah nggak ada 49 lagi. Setelah 49 meskipun sampai satu poin nih 50 ya 50 berapa interval ini 9 49. Nah setelah itu udah 49 50 terus nggak ada yang turun lagi. Beda dengan yang ini ya kan, beberapa yang kayak cukup jauh. Nah ini kan kayak naik sempat ke 51 52 50 dengan grafiknya itu ya flutter lebih rapi yang terakhir teman-teman ini kan. Nah, ini stabil gitu kan. Itu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.